Oke, kita sampai. Wih, ada si Om nih. Oke lah, kita samperin dulu. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Wih, selamat malam Om. Halo. Malam. Udah lama Om di sini? Aduh, udah lama dari tadi kan. Tadi bosan nyampe ngeliat kok ada motor kece ya. Aduh. Dari mana Om? Habis muter-muter, macet sih. Terus akhirnya ya udahlah mampir sini makan sate. Oh sate udah makan. Saya buka aja ya, nggak apa-apa ya. Ya kayaknya iya deh. Nah, biar kelihatan gitu Om. Oke. Gimana gitu kalau pakai masker tuh? Sayang aja. Om. Tapi ini diedit-edit ya biar mukanya glowing. Wah bingung saya ngeditnya Om. Udah glowing masalahnya nih. Om, ini habis riding apa dari rumah atau dari mana Om? Saya dari rumah. Biasanya kan ini kan Jumat malam nih, jadi ya udahlah riding tipis-tipis. Wih, tapi sendirian ya Om? Sendirian aja. Sekalian deh Om, nggak apa-apa sih. Mampir ke sini. Ya benar-benar. Makan sate kambing. Pas banget ya Om. Saya dari tadi siang tuh. Ya iseng sih, karena hari ini agak santai kan kerjaan, jadi ya lihat Instagram gitu kan. Nah, terus ada beberapa tuh postingan yang ada meme-nya kayak panik nggak, tapi terkaitnya razia sih. Panik nggak. Iya tuh. Iya. Nah itu sebenarnya sih apa ya? Kalau misalnya panik pas ada razia, ketemu razia pada panik gitu ya. Nah sebenarnya sih ya gimana ya? Kalau ini mumpung ada Om Firi nih mau nanya. Kalau menurut Om Firi itu sebenarnya gimana sih terkait kita kan sering riding, terus motor sport, terus ada memang sebenarnya sempat viral ya Om ya. Beberapa bulan lalu juga sih yang ada di Lembang, di beberapa daerah lah terkait razia sepeda motor yang San Mori. Nah sebenarnya sih ini kalau menurut pandangan Om Firi nih seperti apa sih Om sebenarnya kalau ada razia tuh kita sebagai anak motor nih? Ya, ini pendapat saya pribadi nih, boleh setuju boleh enggak, tapi kurang lebih begini. Sebenarnya buat apa panik sih, buat apa juga takut gitu ya, karena kalau kita lengkap surat-suratnya, terus juga kita mematuhi aturan dari kepolisian gitu ya, motornya lengkap, spionnya lengkap, knalpotnya juga standar, ya San Mori aja. Mau ada knalpot racing, ada razia, ada polisi, ya kalau semuanya lengkap aman, kenapa mesti panik kan gitu? Ya sih, intinya surat kendaraan, STNK, terus SIM, betul, terus helm, spion, terus baju celana atau pakai siapa ya? Iyalah, pakai baju, pakai celana, kalau enggak itu pasti ditanya tuh. Razianya sama Pol PP. Saya Satpol. Saya Budi Setiawan. Saya wassalamualaikum bro. Terus nama ya. Kali Tom ya. Iya tuh Pol PP. Terus ini cuman kan jadi nggak perlu panik lah. Iya, cuman kan kadang sekarang yang jadi masih polemik sih kayaknya masalah namanya knalpot kali Om ya. Jadi standarisasinya knalpot racing itu yang harusnya itu ditilang atau itu memang masuk kriteria masih dalam ambang batas wajar tuh. Nah menurut Om Firi itu gimana sih? Apa itu juga pengaruhnya dari si pengendaranya nih Om? Atau gimana gitu loh? Ya, pertama sih sebenarnya masalah knalpot racing ya. Kalau saya pikir
oke, knalpot racing itu berisik. Ya kalau racing berarti dipakainya di sirkuit gitu ya, bukan di jalan raya. Benar-benar. Penggunaannya cuman memang banyak yang pakai. Kita nggak munafik, anak motor seneng ya kita pakai knalpot racing gitu ya. Suaranya bisa sangat keras, bisa sedang, bisa juga halus gitu, tergantung panjang terus diameter silencernya juga gitu. Ya kalau kita pecinta speed terus juga power yang lebih loss gitu ya ketimbang knalpot standar, memang racing itu berbeda. Tapi kita juga bisa atur suaranya sebenarnya ya, menurut saya bisa diatur ya, kita pakai silencer yang lebih panjang. Nah, jadi suaranya lebih halus, lebih adem ya, dan yang terpenting ya lebih adem. Kalau tukang knalpot bilang, adem nih suaranya, dingin gitu ya. Saya kira tuh dingin kayak air cooler gitu. Iya. Nah, jadi terus yang lebih penting attitude pengendara menurut saya. Iya. Jadi meskipun knalpot racing, kalau kita udah pakai racing yang mungkin agak panjang, suaranya ya sedang-sedang lah, nggak terlalu berisik, kita nggak perlu geber-geber juga kan. Pas macet, pas lagi rame, kita geber-geber gitu ya, suaranya keras ya, orang pasti juga nggak suka. Ya setuju sih Om, itu kayak gitu tuh kadang kita juga pas ya sehari-hari loh. Kita lagi di jalan, di belakang tuh orang geber-geber nggak jelas tuh, ya pasti kesel sih kitanya. Iya, padahal kesel. kalau dia santai aja dengan knalpot racing pun ya kita respect aja sih. Aman-aman saling aja. menghormati di jalan kan. Cuman kan udah kesan nih, wah ini orang arogan banget sih, apa sih gitu loh. Betul. Orang dengernya udah ngepel aja tangannya nih. Iya, benar. Kalau ada batu mungkin kita ditimpukin. Ya udah gitu pakai knalpot racing, keras suaranya, bawahnya gigi 1 gigi 2 tuh. Enggak diganti-ganti kan. Wah. Kalau enggak dia tuh mungkin lupa ada gigi 3, 4 dan seterusnya lah. Iya. Ya itu apa ya berisik banget sih, yang mengganggu juga sih. Saya pun juga nggak setuju ya kalau attitude-nya seperti itu. Jadi ya kembali lagi knalpot racing penggunaannya juga untuk kepentingan balap, kepentingan racing ya. Buat kebut-kebut juga sebenarnya lebih pasnya di sirkuit gitu. Tapi kembali lagi tidak semua orang bisa bayar sirkuit gitu kan. Aparelnya apa semua itu kan juga relatif mahal ya. Tapi ya berarti sih sebenarnya juga yang kalau menurut saya sih Om, faktor terbesar mungkin kan ini kemarin tuh kita sempat lihat itu viral di medsos. Itu kan sebenarnya kayaknya sih ya, kalau menurut saya juga nih Om ya, itu lebih ke tadi balik tadi Om, attitude pengendara ya. Mungkin mereka tuh yang pada San Mori itu pada ugal-ugalan, geber-geber nggak jelas. Ya, orang yang di sekitar yang mereka lewatin pasti kesel lah. Terlepas dari itu knalpotnya racing atau apalah dan sebagainya, itu mungkin lebih lihat karena ini orang pada ugal-ugalan itu aja. Mungkin itu kali Om ya? Iya, betul. Apalagi ya kalau San Mori kan rame-rame. Iya pasti berisik banyak banget itu. Lebih dari 1 orang itu udah pasti berisik banget. Kalau bicara itu attitude-nya sama semua Om ya, jadi berisik bareng-bareng. Berisik bareng-bareng iya. Seru sih emang ya, namanya anak muda ya kan. Dilarang malah makin jadi-jadi kucing-kucingan. Tapi ya kembali lagi masih ada pengendara lain gitu kan yang kita harus sopan lah. Yang lain juga kan bisa aja jadi kaget atau gimana kan, jadinya membahayakan juga. Itu yang agak apa ya, memang harus diperhatikan situ sih. Yang mungkin ada yang kaget atau apa, jadi malah akhirnya dibahaya di jalannya. Iya sih Om, bener gitu. Nice banget lah ya, paling enggak dapat obrolan sedikit lah. Pasti momennya tadi siang saya lihat di sosial media seperti itu, ada Om di sini. Oke lah. Tapi sekali lagi ini pendapat saya gitu ya. Oh gitu. Iya sih Om, tapi oke sih Om, pendapat itu sih kalau menurut saya sih masuk akal dan memang yang terjadi secara faktanya seperti itu sih Om. Yang saya rasakan pribadi juga kayak gitu sih Om. Pasti saya akan kesel kalau ada orang geber-geber nggak jelas di belakang. Gitu sih. Iya sih Om. Gitu. Thank you nih Om. Ya sambil. Sama-sama. Om, abis ini mau kemana Om? Habis ini pulang paling. Mau pulang? Besok pagi soalnya saya mau gas lagi. Oh gitu, geber-geber ya Om ya? Ya enggak lah, saya knalpotnya pakai DB Killer. Oh pakai DB Killer. Halus banget ya, lumayan lah. Oke lah Om. Om, Oke. thank you banyak ya Om. Ini sama-sama.
ngobrol sedikit sih malam Iya. ini. Tapi ya next time mungkin kita bisa ngobrol lagi Om. Boleh. Kali-kali aja kita punya, saya dapat bahan-bahan yang aneh-aneh. Saya pasti akan tanya ke Om Fir. Oke? Jangan yang susah-susah soalnya. Oke. Pusing. Om, thank you Om. Oke, thank you. Sip. Sip. See you next time Om.